Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Ya, pembagian pecahan ini dia erat kaitannya dengan perkalian pecahan ya. Jadi kalau untuk menguasai pembagian kita harus terlebih dahulu menguasai perkalian. Nah, nanti kita akan membagi pembagian pecahan ini menjadi 3 bentuk ya. Yang pertama bentuknya yaitu pecahan biasa dibagi pecahan biasa ya. Kemudian yang kedua pecahan biasa dibagi pecahan campuran atau pecahan campuran dibagi pecahan biasa. Yang ketiga nanti pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Nah, tapi ada satu lagi yang sering juga ditemui, yaitu bilangan bulat dibagi pecahan atau pecahan dibagi bilangan bulat ya. Oke, kita lihat satu persatu contohnya. Yang pertama pecahan biasa dibagi pecahan biasa ya. Misal seperti ini, pecahan biasa dibagi pecahan biasa, 1/2 dibagi 3/4 sama dengan. Nah, dalam pembagian pecahan sederhana sebenarnya ya. Peraturan yang pertama, kita harus mengubah pembagian menjadi perkalian. Jadi mengubah pembagian jadi perkalian. Jadi 1/2 dikali. Nah, setelah tanda bagi berubah jadi tanda kali, pecahan yang di belakang tanda bagi ini harus dibalik. Tadinya 3/4, 3 di atas 4 di bawah, dibalik jadi 4 di atas, kemudian 3 di bawah. Jadi 4/3. Kemudian tinggal kita kalikan saja, atas dengan atas, bawah dengan bawah. 1 kali 4, 4/2 kali 3, 6. Hasilnya 4/6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sebenarnya sederhanakan itu dibutuhkan jika memang tidak ada pilihan jawabannya ya. Jika misalnya ada pilihan ganda, kita temukan jawabannya sudah ada, ya biarkan saja. Tapi kalau misalnya belum ada, kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2, yaitu jadi 6 bagi 2 jadi 3. Maka hasilnya 2/3. Nah, ini bentuk pecahan biasa dibagi pecahan biasa. Nah, yang kedua, pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran, atau sebaliknya pecahan campuran dibagi pecahan biasa. Contoh, misalnya 3/5 dibagi 1/2 sama dengan. Nah, terlebih dahulu kalau mengerjakan pecahan yang ada pecahan campurannya, kita harus ubah menjadi pecahan biasa ya. Karena pecahan campuran belum bisa dihitung untuk pembagian dan perkalian. Jadi kita ubah bentuknya, 3/5 tetap dibagi 1/2. Masih ingat ya cara menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Di bawahnya 2 tetap 2. Nah, sekarang kita kalikan. 2 kali 2, 4, tambah yang di atasnya 1, 5. Ya, jadi 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Kemudian kita ubah lagi menjadi perkalian. Jadinya 3/5 dikali. Nah, pecahan yang di belakang tanda bagi harus diubah jadi terbalik ya. 2/5. Jadi dibalik saja. Nah, kalau sudah perkalian tinggal kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadinya 3 kali 2, 6, 5 kali 5, 25. Nah, itu kalau pecahan biasa dibagi pecahan campuran. Gimana kalau pecahan campuran dibagi pecahan biasa? Misal 1/4 dibagi 2/5. Caranya sama aja ya, sama aja. Yang belum pecahan biasa kita harus ubah jadi pecahan biasa. 1/4 kita jadikan pecahan biasa dulu. Ini 4 bawahnya kita buat tetap 4. Untuk atasnya kita seperti tadi, 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 5/4 dibagi 2/5 tetap. Nah,
Dalam pecahan, pembagian kita ubah jadi perkalian. Jadinya 5/4 dikali. Kalau diubah jadi perkalian, setelah tanda bagi, pecahannya dibalik. 2/5 jadi 5/2. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. 5 kali 5, 25, per 4 kali 2, 8. Nah, lihat di sini pembilang angka yang di atas lebih besar daripada penyebut angka yang di bawah. Nah, seperti ini kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran kembali, ya. Caranya gimana? Letakkan dulu 8, bawahnya 8. Nah, bayangkan 8 kali berapa yang mendekati 25? Iya, 8 kali 3. Nah, 8 kali 3 itu 24. Ditambah berapa biar jadi 25? Iya, ditambah 1. Maka 1 tuliskan sini. Ini 8 kali 3 24 tambah 1 25. 25/8. Oke. Itu tadi pecahan biasa dibagi pecahan campuran atau pecahan campuran dibagi pecahan biasa. Gimana kalau pecahan campuran dibagi pecahan campuran? Udah bisa terbayang ya. Kita jadikan pecahan biasa dulu semuanya, baru nanti kita jadikan perkalian, baru dikalikan, baru dihitung. Contoh begini. Ya. 4/5 dibagi 3 1/2. Kita jadikan pecahan biasa dulu semuanya. Ya, yang ini 5 bawahnya plus 5, ini 2 bawahnya plus 2. 5 kali 2 10, 10 kali 4 14. 5 kali 2 10 tambah 4 jadi 14. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Nah, setelah jadi pecahan biasa baru kita ubah jadi bentuk perkalian. Jadi 14/5 dikali. Nah, setelah tanda bagi harus dibalik. 7/2 jadi 2/7. Sama dengan 14 kali 2 ini 28 per 5 kali 7 35. Nah, 28/35 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 7. 28 bagi 7 4. 35 bagi 7 5. Maka jawabannya 4/5. Nah, satu lagi bentuk pembagian pecahan yaitu pecahan dibagi bilangan bulat atau bilangan bulat dibagi pecahan biasa. Ya. Contoh seperti ini. 1/2 dibagi 2. Ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita perlu mengetahui kalau sebenarnya bilangan bulat itu juga merupakan pecahan. Maksudnya begini. 2 ini sama dengan 2/1. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena apa? Per itu artinya bagi. Ya. 2/1 artinya 2 bagi 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Artinya sama aja. Jadi yang kalau kita pahami cara ini, sebenarnya ini 1/2 dibagi 2 ini sama dengan 1/2 dibagi 2/1. Ya, 1/2 dibagi 2/1. Kalau seperti ini kan enak nih. Kita tinggal jadikan bentuk perkalian. 1/2 dikali. Nah, pecahan setelah pembagian dibalik. Jadi 1/2. Kalau sudah jadi perkalian tinggal kalikan aja atas dengan atas, bawah dengan bawah. 1 kali 1 1. 2 kali 2 4. Maka 1/4. Nah, misal lagi pecahan bilangan bulat dibagi pecahan. Misalnya dibagi 2/5. Nah, seperti tadi, 4 ini sebenarnya sama dengan 4/1 ya, karena 4 dibagi 1 sama dengan 4 dibagi 2/5. Nah, kalau sudah dapat bentuk pecahan biasanya tinggal dibuat dalam bentuk perkalian. Maka ini sama dengan 4/1 dikali, nah kita balik, tadinya 2/5 jadi 5/2 sama dengan 4 kali 5 20 per 1 kali 2 2. 20/2. Per itu artinya bagi, berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu contoh-contoh bentuk pembagian pecahan. Jadi pembagian pecahan itu pertama langkahnya
pastikan dulu sudah semuanya menjadi pecahan biasa. Jadi perhitungan harus dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian setelah menjadi pecahan biasa, ubah pembagian jadi perkalian. Nah, setelah jadi perkalian, jangan lupa untuk membalik pecahan yang di belakang tanda bagi. Nah, sekarang sudah menjadi perkalian, tinggal dikalikan. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, setelah ketemu hasilnya, lihat apakah masih bisa disederhanakan. Kalau bisa, sederhanakan. Apakah dia atasnya lebih besar daripada bawahnya, maka jadikan pecahan campuran. Nah, apakah dia bisa dibagi seperti soal terakhir tadi ini, dapat bilangan bulat 20 dibagi 2, maka dia dibagi. Ya, oke. Nah, saya rasa cukup sampai di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.